Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan diskusi terkait dengan nasab atau fi'il mudhari' yang mansub, menasabkan fi'il mudhari', menjadikan fi'il mudhari' mansub. Kita lihat misalnya huruf-huruf atau kata-kata yang digunakan yang menyebabkan sebuah kata kerja bentuk mudhari' menjadi mansub adalah an, lan, hatta, kemudian lamul ta'lil, lamul juhud, kai. Barangkali di sini ada dua hatta, di sini hatta dan di sini hatta. Barangkali hatta di sini kita ganti dengan kai. Di sini ada kai. Kai ini salah satu di antara beberapa kata yang membuat kata kerja bentuk fi'il mudhari' menjadi mansub. Kita lihat misalnya di beberapa kalimat ini. An contohnya, atamanna an akuna najihan fil imtihan. Saya berharap menjadi sukses atau lulus dalam ujian. Kemudian lan antahia. Di sini mansub, kata kerja lan antahia, tanda nasabnya adalah fathah. Saya tidak akan berhenti min qiraati hadzal kitab, membaca buku ini, hatta afhama, sampai saya paham. Di sini ada hatta juga. Ini sebenarnya satu rangkaian kalimat sampai di sini, tapi karena di sini ada lan, ada hatta, maka dipisah, sengaja dipisah. Jadi lan antahya sama kata atau kalimat hatta afhama ini sama-sama kata kerja bentuk mudhari' dan posisinya mansub atau keadaan i'rabnya mansub karena ada faktor hatta sebelumnya. Kemudian kai, hadartu ilal fasli kai ata'allama. Saya datang hadir ke kelas agar atau untuk belajar. Di sini kai ata'allama juga sama, fi'il mudhari' mansub karena ada kai, faktor kai. Di sini ada beberapa kutipan ayat seperti wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Asy-Syu'ara. Di sini kata an yaghfira li, an yaghfira. Yaghfira itu fi'il mudhari' mansub karena ada an sebelumnya, tanda nasabnya adalah fathah. Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Masing-masing nabraha dan yarji'a fi'il mudhari', yang pertama mansub karena ada lan, yang kedua karena ada hatta. Tanda nasabnya adalah fathah zahirah, fathah yang terlihat ya, nyata. Hatta yarji'a ilaina Musa, sama. Kemudian kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Di sini ada kai, kemudian di sini adalah kata kerja yakuna ini mansubun karena ada kai. Aqra'u fa sababiyah ya, li di sini lam ta'lil. Lam ta'lil ini untuk menjelaskan alasan kenapa. Contohnya adalah aqra'u katsiran, saya membaca banyak, saya banyak baca. Li afhama jayidan. Li afhama di sini agar supaya saya bisa paham dengan baik. Kata-kata li afhama adalah kata kerja. Afhamu awalnya aslinya menjadi li afhama mansub karena tanda nasabnya adalah fathah. Karena ada faktor lam ta'lil tadi. Contohnya dalam potongan ayat wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepadamu Al-Qur'an. Al-Dzikr itu salah satu nama Al-Qur'an, maka kita terjemahkan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an litubayyina linnas, agar kamu memberi
penjelasan kepada. Kata-kata litubayyina adalah kata kerja yang mansub dengan karena ada faktor lam ta'lil di sini. Lam al-juhud, lam juhud ini syaratnya adalah ada kata-kata makana atau lam yakun sebelumnya, baru disebut dengan lam al-juhud. Contohnya lam yakun Muhammadun liyuhmila durusahu. Muhammad tidak mungkin akan akan tidak peduli dengan pelajarannya, menyepelekan gitu. Muhammad tidak menyepelekan pelajarannya, itu maknanya. Di sini lam ta'lil pada kata liyuhmila. Kenapa? Karena sebelumnya ada lam yakun. Jadi setiap ada kata kerja yang diawali dengan lam kemudian menjadi mansub, sebelumnya ada kata-kata lam yakun atau makana, bisa dipastikan bahwa kata kerja tersebut diawali dengan lamu al-juhud. Contohnya pada ayat ini. Maka Allahu liyadharal mu'minin. Kata liyadhara mansub karena ada lam juhud sebelumnya. Kenapa lam juhud? Karena sebelumnya ada kata makana. Begitu pula di sini wa makana Allahu liyutli'akum, sama. Lalu ada idzan dan ini tulisannya saja. Idzan dan idzan sini sama. Sebagai sebuah jawaban dari pernyataan, bukan jawaban dari sebuah pertanyaan tapi pernyataan, ada konteksnya. Seolah-olah di sini idzan menjadi jawaban atau kalimat setelahnya menjadi jawaban. Misalnya begini, azuruka, saya akan mengunjungimu, saya akan berkunjung kepadamu. Lalu dijawab oleh kawannya, idzan ukrimaka, kalau begitu oke, saya akan memuliakanmu. Oh, kalau gitu saya akan memuliakanmu. Saya akan berterima kasih sekali. Seperti itu. Ajtahidu fi ad-dirasati. Misalnya saya menyatakan kepada kawan saya, memberitahu saya akan sungguh-sungguh atau saya bersungguh-sungguh dalam studi. Lalu kawan saya membuat satu pernyataan balik sebagai jawaban dari ini, konteksnya idzan tanjah fil hayat. Kalau gitu kamu akan pasti sukses dalam hidupmu. Itu idzan dan ini ya, tulisannya sama. Tulisannya beda tapi maknanya sama maksudnya. Idzan dan idzan. Idzan dan idzan. Lalu di sini ada kata-kata, ada idzan di sini, tapi sebelumnya ada penafian atau apa ini? Lau kana indi, ada satu syarat. Nah, kalau bersyarat seperti ini, kalimat bersyarat ini tidak masuk dalam kategori ini ya, idzan. Dan dia tidak berfungsi pada kata kerja, menasabkan kata kerja. Lau kana indi malun, jika saya punya harta banyak, uang, idzan la amtani'u anis sadaqati. Saya tidak akan saya tidak akan pelit untuk bersedekah. Baik, di sini tidak mansub. Kenapa? Karena di sini ada persyaratan. Ada kalimat bersyarat. Lalu fa sababiyah dengan syarat an yasbiqahu nafi, ada penafian atau ada permintaan sebelumnya. Contoh yang menafikan itu di sini ada satu konteks makna yang berbeda sebenarnya yang diinginkan. Itulah maksud dari Pak Sababiyah. La taqra katsiran, kamu tidak baca banyak, tidak banyak baca gitu. Seandainya kamu banyak baca, fatafham, maka kamu akan paham. Itu konteks kalimat dari. Jadi maknanya sedikit ini kelihatan terbalik, tapi sebenarnya ada makna atau kalimat yang tersembunyi, tersirat dari kata-kata la taqra'u katsiran fatafhama. Kamu tidak membaca banyak, kamu tidak banyak baca. Seandainya kamu banyak baca, kamu akan paham. Seperti itu. Contoh kedua, ma sa'altal mudarris, kamu tidak bertanya kepada guru. Seandainya kamu bertanya kepada guru, fatafhama darsa jayyidan, kamu pasti akan paham dengan baik. Begitu pula dengan permintaan. Sebuah permintaan. Jadi fa sababiyah itu
apakah didahului oleh satu penafian atau pernyataan permintaan. Ansih ya, mahal. Isbir alal bala, bersabarlah atas musibah. Fayakshifallahu anka, maka Allah akan akan menghilangkan musibah tersebut. Fayakshifallahu anka. Kata-kata yakshifa di sini mansub karena ada faktor fa sababiyah sebelumnya. Dzakir, ini perintah. Dzakir, ulanglah atau belajarlah yang giat. Fatanjah, karena itu akan membuatmu sukses. Pasti kamu akan lulus. Seperti itu. Berbeda dengan sebelumnya. Yang sebelumnya adalah penafian dan bermakna agak panjang sedikit, karena yang tersurat hanya ini, padahal ada kalimat yang tersirat. La taqra katsiran, kamu tidak baca banyak, maka kamu paham. Seharusnya kamu tidak baca banyak. Cobalah kamu baca banyak, pasti kamu akan paham. Ini karena tidak terjadi. Tidak baca banyak, maka dia tidak paham. Sebaliknya di sini ada kata perintah yang menyebabkan jika dilaksanakan maka akan berakibat seperti ini, akan menyebabkan gini. Belajarlah dengan giat, maka kamu akan fatanjah, kamu akan sukses, lulus. Jadi seperti itu. Pernyataan pertama tidak terjadi karena itu pernyataan kedua sebagai akibat juga tidak terjadi. Kamu tidak paham karena kamu tidak baca banyak. Kamu tidak paham pelajaran dengan baik karena kamu tidak bertanya kepada guru. Gitu. Kemudian ada makna perintah atau larangan. Baik, yang berikutnya adalah kita lihat dari apakah sebuah kata kerja itu sahih akhir, mu'tal akhir, mu'tal dengan wawu atau ya. Bagaimana kelihatan atau bentuk mansub, kata kerja mansub kalau dia sahih akhir. Misalnya Muhammadun yaktubud darsa. Ini sebelum mansub. Setelah mansub, arada Muhammadun an yaktuba. Ini jelas kelihatan mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Begitu pula yang mu'tal akhir dengan wawu, mu'tal akhir dengan ya, sama. Tad'u di sini dalam keadaan marfu tidak terlihat, dalam keadaan mansub terlihat barisnya. Aisyatu lam tad'uwa ghaira rabbaha. Fathah zahirah di sini. Nah, taqdi di sini taqdi azkiya waqtal faraq fil qiraah. Azkiya menghabiskan waktu luangnya untuk membaca. Kata-kata taqdi fi'il mudhari' marfu karena tidak ada faktor mansub atau mansub. Sedangkan di sini liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Di sini menjadi mansub dan tanda nasabnya adalah fathah dhahirah karena mu'tal akhir dengan ya. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, fathah dhahirah. Nah, untuk af'al khamsah, misalnya yang fi'il yang menunjukkan dual atau menunjukkan banyak di sini, at-talibani yata'akhkharani fil hudur. Ini yang marfu ya, yang marfu semua. Antuma tata'akhkharani fil hudur. Semuanya ada nunnya di sini. Yata'akhkharani. At-talibuna yata'akhkharuna fil hudur. Di sini yata'akhkharuna ada nunnya. Yata'akhkharun. Antum tata'akhkharuna fil hudur. Antum tata'akhkharuna ada nunnya di sini. Untuk antum, ini untuk hum. Sedangkan untuk anti, untuk bentuk tunggal perempuan, anti tata'akhkharina. Di sini juga ada nun. Nah, bagaimana kalau dia mansub? Mansubnya itu semua dengan hadfun nun. Untuk fi'il kata kerja af'al khamsah. Yata'akhkharani tata'akhkharani. Yata'akhkharuna tata'akhkharina. Bentuknya 5. Ada 5 jenis. Musanna, jamak, mufrad untuk mukhatabah, anti. Kalau dia mansub menjadi lan yata'akhkhara at-talibani lan yata'akhkhara fil hudur, antuma lan tata'akhkhara fil hudur,
At-talibuna lan yata'akharu fil hudur. Antum lan tata'akharu fil hudur. Anti lan tata'akhari fil hudur. Seperti itu. Bentuk kata kerja mudhari' mansub berdasarkan kriteria sahih dan mu'tal. Ini yang sahih salim, sahih mamuz, sahih mudha'af. Lalu misal maksudnya mu'tal di awal, mu'tal di tengah, mu'tal di akhir. Nah, bagaimana bentuknya? Kalau bentuknya mufrad, terlepas dari yang tadi af'alul khamsah itu. Nah, bagaimana kalau salim, mudha'af, mahmuz dan misal ajwab dan seterusnya. Contoh-contohnya adalah salimun yaktubud darsa. Aroda salimun an yaktubad darsa. Enggak masalah di sini semuanya fathah kelihatan, fathah zahirah, fathah zahirah, fathah zahirah semuanya. Baik kalau dia sebelum mansub atau dalam keadaan marfu, marfu semua kelihatan dhammahnya. Marfu tanda rafa'nya adalah dhammah. Salimun yaktubu taqra'u Julia Al-Qur'an, taqra'u di sini. Taqra'u. Ya ummu mim, ya ummu al-musallin dhammah zahirah. Aiduka di sini, aiduka karena yang mu'tal hanya di awal. Di sini dhammahnya terlihat. Tarumu mu di sini. Di akhirnya huruf sahih hanya huruf ilatnya ada di tengah, tarumu. Tanamu sama juga. Tarumul izza thumma tanamu lailan. Hal tara syai'an yufrihuka? Ini kata-kata hal tara. Tara di sini fi'il mudhari' marfu', tanda rafa'nya tidak terlihat dhammah zahirah tapi dhammah muqaddarah. Ada dhammah di sini tersirat tapi tidak terlihat karena ada alif setelahnya atau di akhir. Yanwi di sini pula fi'il kata kerjanya bentuk mudhari' marfu', tanda rafa'nya dhammah muqaddarah, dhammah yang tersirat di sini pada kata yanwi. Ada dhammah tapi tidak terlihat tersirat. Maka tatkala semua kata kerja ini dalam keadaan mansub, maka tanda nasabnya adalah semua fathah zahirah. Antara al-hufat ya di sini muqaddarah ya. Muqaddarah, sorry. Di sini ada tulisannya muqaddarah. Sedangkan yang lan yanwiya itu yang mu'tal akhir dengan ya itu tidak terlihat fathah zahirah. Lan yanwiya as-saimu bil iftari naharan. Orang yang berpuasa tidak akan pernah berniat membatalkan puasanya pada siang hari. Baik, untuk bagian ba menjazamkan, membuat atau memposisikan kata kerja menjadi i'rabnya jazam atau majzum akan kita diskusikan pada pertemuan atau diskusi di video selanjutnya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.